Saudara-saudariku, kita akan belajar lagi firman Tuhan pada saat ini. Mari sama-sama kita awali dengan berdoa bersama. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami datang untuk meminta lagi tuntunan kuasa Allah Roh Kudus menjadi bagian kami, agar kami mengerti akan firman Tuhan yang akan kami pelajari pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baiklah, pelajaran kita pada saat ini berjudul keindahan bagi pikiran. Sekali lagi, keindahan bagi pikiran. Dan ayat tema firman Tuhan berbunyi demikian. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Keindahan bagi pikiran. Kita dengarkan penjelasannya. Nah, pada malam tanggal 3 Maret tahun 1947 adalah gelap dan dingin. Saya berbaring sendirian di sebuah ruang bersalin di rumah sakit. Secara berkala seorang perawat akan datang untuk memeriksa saya. Persalinan dan melahirkan selalu merupakan perjuangan yang panjang bagi saya. Nah, untuk melalui waktu di antara kontraksi-kontraksi, saya mengulangi ayat-ayat Alkitab untuk diri saya sendiri sampai akhirnya dokter mengumumkan dia perempuan. Ayat-ayat Alkitab yang saya simpan di dalam hati saya telah menemani saya melewati masa-masa yang sulit dalam hidup saya dengan menjaga pikiran saya tertuju pada sesuatu selain diri saya sendiri. Tidak hanya pada saat kesakitan dan stres, tetapi juga pada saat damai. Firman yang disimpan dalam pikiran membawa kegembiraan dan dimensi-dimensi pemahaman baru. Mempelajari ayat-ayat Alkitab dan menghafal puisi adalah bagian yang penting dari masa kanak-kanak saya. Dan selama masa sekolah saya, bahkan belajar untuk mempertahankan kepercayaan saya, dengan demikianlah firman Tuhan. Saya mendapati bahwa firman yang tersembunyi di dalam hati saya melindungi saya dan berbuat dosa secara sadar. Di dalam kitab suci terdapat juga kekayaan keindahan. Contohnya dalam Mazmur 19, langit menceritakan dan juga memuliakan atau memberikan kemuliaan Allah. Cobalah untuk memvisualisasikan keindahan langit berbintang, kemuliaan dalam warna pelangi, menangkap sinar matahari melalui jendela yang berkilau, memperhatikan warna dari matahari yang terbenam, menelusuri jalur kepingan salju saat itu jatuh. Tidak ada batasan untuk ide-ide yang dapat dihasilkan oleh kebijaksanaan dari kitab suci. Saya menyukai pemikiran dari seorang yang bernama Ellen White. Bila kita merenungkan perkara-perkara besar dalam firman Allah, kita memandang ke dalam suatu mata air yang semakin lebar dan semakin dalam di bawah penglihatan kita. Dalam buku seri Membina Keluarga jilid 3, halaman 157. Nah, orang bijak berkata, seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Amsal 23 ayat 7. Paulus menasihati dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Di dunia yang penuh dengan kekerasan, ada hawa nafsu, keserakahan, ketidakjujuran, kita dapat terlepas dari kebobrokan moral dan mental dengan secara sadar mengisi akan pikiran kita dengan firman Tuhan. Firman-Nya adalah kehidupan dan kebenaran, sumber damai surga dan kegembiraan yang dibuka di dalam jiwa melalui kata-kata inspirasi dan akan menjadi sungai pengaruh untuk memberkati semua yang datang di dalam jangkauannya. Mari kita renungkan ya. Inilah tantangannya. Hafalkan satu ayat Alkitab sehari selama 21 hari berikutnya dan lihat bagaimana itu membuat perbedaan dalam hidup Anda. Nah, ini tantangan yang boleh kita kerjakan bersama dan Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan yang akan memberikan keindahan bagi pikiran kami. Oleh karena itu, biar kiranya kami menyimpan dalam hati kami janji-janji Tuhan yang indah, supaya kami tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Hamba mau doakan Tuhan berkati semua umat Tuhan yang sudah beribadah bersama-sama. Berkati untuk tugas, pekerjaan, pelayanan kami. Curahkan berkat bagi kami semua dengan berkat materi kesehatan dan iman yang teguh tetap menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua.